Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Id rahimakumullah. Kirang langkung 20 menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa hal di khutbah salat Idul Adha menika. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Teramat banyak kenikmatan itu sehingga kita tak mampu menghitungnya, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Salah satu perwujudan syukur itu adalah dengan menggunakan anugerah Allah ini sebagai bekal untuk memperbanyak ibadah, bekal untuk meningkatkan iman dan amal soleh, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Ilalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga semakin banyak kenikmatan yang kita terima, hendaknya menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Cara syukur yang seperti ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang tidak merugi, menjadi pribadi bertakwa, menjadi pribadi yang beruntung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan utama untuk selalu kita tiru agar kita bisa menjadi manusia yang selamat di dunia wal akhirah. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, Indonesia sedang menuju pada suatu titik di mana jumlah manusia usia produktif, yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun yang sangat banyak, yang disebut sebagai bonus demografi. Pada tahun 2045 diprediksi jumlah penduduk Indonesia mencapai 318 juta, di mana 208 juta jiwa atau 65%-nya adalah berusia produktif. Sedangkan di desa kita saat ini seolah-olah mencari anak muda kok jumlahnya sedikit. Sekolah-sekolah SD dan beberapa SMP di Kecamatan Bulu juga ada yang tutup. Oleh karena itu,
Data usia produktif ini tentu kita yakini benar adanya. Kita perlu kemudian meluaskan cara pandang dan perspektif kita, tidak hanya lokal desa, tidak hanya lokal kecamatan Hulu, tetapi lebih luas lagi supaya cakrawala kita tidak sempit. Di sisi lain, kemajuan teknologi sedang membuat lingkup kehidupan seolah tanpa batas. Dahsyatnya digitalisasi informasi menjadikan semua informasi bisa dijangkau dalam genggaman gawai. HP dengan teknologi informasinya bisa membuat segalanya menjadi lebih maju, lebih cepat, lebih mudah. Tetapi di sisi lain, HP juga telah menjauhkan manusia dari keluarganya, menjauhkan manusia dari lingkungan dan kerabatnya. Orang bisa nongkrong bersama teman-temannya, tetapi asik berweanan dengan orang yang nun jauh di sana. Dua fenomena inilah yang akan kita angkat sebagai topik khotbah Idul Adha tahun ini. Lalu kita hubungkan dengan pelajaran spirit keimanan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, perayaan Idul Adha dan penyembelihan hewan korban tidak bisa dilepaskan dari peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Perintah korban yang diterima Nabi Ibrahim diterangkan dalam Quran surat As-Saff ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim lahir di masyarakat yang menganggap patung berhala sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak masyarakat untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ada kecerdasan Nabi Ibrahim saat menghancurkan semua patung-patung dan membiarkan patung paling besar dan menaruh kapak pada patung paling besar tersebut. Kecerdasan Nabi Ibrahim ini membuat pemuka masyarakat saat itu murka dan membakar Nabi Ibrahim dalam kobaran api. Dan qadarullah, api yang panas tidak menyebabkan kulit dan tubuh Nabi Ibrahim terbakar. Bagi generasi emas dan siapapun yang sedang berdakwah, pelajaran pertama adalah berserah diri kepada Allah, bersabar, melatih kecerdasan dan berusaha terus-menerus. Pelajaran kedua adalah berpikir kritis. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pembuat berhala. Sejak kecil, Nabi Ibrahim kerap memperhatikan ayahnya ketika membuat patung yang berujung pada pertanyaan mengenai siapa Tuhan yang sebenarnya. Menurut Ibrahim, tidak mungkin patung itu Tuhan, karena patung itu tidak melihat, tidak mendengar. Zat atau patung yang tidak bisa apa-apa kok dijadikan Tuhan dan disembah. Berkat kekritisan dan kesungguhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menuntun Nabi Ibrahim tidak jatuh pada musyrik dan syirik. Pentingnya berpikir kritis dan kesungguhan mencari kebenaran adalah untuk melindungi diri dari ilmu dan berita yang tidak benar, apalagi di zaman modern dengan kecepatan informasi ini yang semakin memudahkan penyebaran berita hoax. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, pelajaran ketiga adalah selalu berprasangka baik kepada kaum muslimin dan apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada sebagian kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman sebagai berikut,
Aku Allah selalu menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya yaitu Siti Hajar bersama dengan anaknya yaitu Ismail yang masih kecil ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya di sana. Sebagaimana diceritakan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat yakin pada saat itu Mekah merupakan daerah dataran rendah, padang pasir yang belum didiami oleh seorang manusia pun. Di sekitar mereka sangat gersang dan tidak ada sumber air. Setelah beberapa hari Ibrahim menemani Hajar dan putranya di tempat itu, ia pun teringat kepada istrinya Sarah yang ditinggalkannya di Palestina. Ia ingin kembali ke Palestina. Ia tak sampai hati pula meninggalkan Hajar dan putranya. Dalam keadaan demikian, ia pun memutuskan akan kembali ke Palestina dan meminta persetujuan dari Hajar. Di waktu itu ia meminta persetujuan dan kerelaan hati Hajar. Maka Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar aku ditempatkan di daerah sunyi lagi tandus ini? Ibrahim menjawab, benar. Hajar menjawab, jika demikian, Dia Allah tidak menyia-nyiakan kita. Mari tengok ke keadaan keluarga kita dan pendidikan kita. Banyak orang tua sekarang dengan gampangnya terlalu jatuh hati pada anak-anaknya, yang menyebabkan anak-anak kita menjadi lemah mentalnya. Anak-anak kita dengan asiknya ber-HP, asal diam dan tidak merepotkan kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya sudah puas. Tapi saat di sekolah, saat di bangku kuliah, anak-anak ini tidak bisa konsentrasi, berpikirnya game, nilainya jelek, guru dan dosennya memarahinya untuk mendidiknya. Tetapi yang terjadi, tidak sedikit orang tua yang kemudian protes, tidak sedikit mahasiswa yang gagal menyelesaikan kuliahnya dengan berbagai alasan. Banyak anak-anak kita yang tidak mau bekerja keras, berpeluh sedikit sudah mengeluh, tidak kuat, tidak sabar. Apakah generasi seperti ini yang kita harapkan, sementara 65% penduduk Indonesia di tahun 2045 adalah usia 15 tahun ke atas? Nabi Ibrahim dan Siti Hajar percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyengsarakan umat yang telah patuh mengikuti perintahnya. Benarlah, tiba-tiba air Zam-Zam yang kita bisa saksikan sampai saat ini keluar dari tanah yang tandus yang diinjak oleh Ismail. Semenjak ditemukan air, lambat laun daerah tersebut jadi pemukiman. Ini mengajarkan kepada kita untuk mengelola sumber daya air. Mari tanam pohon-pohon besar yang menyerap air di desa kita. Mari selalu percaya atas apa yang diperintahkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun tidak masuk akal menurut manusia pada saat ini. Pelajaran keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan bagi mereka yang bertawakal kepada Allah. Suatu hari Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang mengharuskannya untuk menyembelih putra yang amat disayanginya, yaitu Ismail. Tentu saja ini cukup memberatkan hati Nabi Ibrahim lantaran anak yang ditunggunya sekian lama harus disembelih. Namun karena rasa patuh dan memiliki ketaatan yang tinggi kepada Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintahnya dengan penuh pasrah dan percaya. Tanpa diduga, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengganti Ismail dengan seekor domba, sehingga yang disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah anaknya, namun hewan domba. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya yang berserah diri dan percaya kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau di Mamteki, kepada ustadz-ustadzah dan para santri saya sampaikan, mari ajarkan santri kita bersedekah. Kalau punya uang 2.000 atau 5.000, sisihkan yang 1.000 atau 2.000 untuk bersedekah, dimasukkan ke kotak infak di masjid-masjid. Belajarlah gemar berinfak. Ada kisah Sa'labah yang awalnya miskin dan sering sholat berjamaah bersama Nabi. Sa'labah minta didoakan Rasulullah dan akhirnya mempunyai kambing. Awalnya seorang yang miskin, kambingnya makin banyak dan sibuklah dia, sehingga mulai jarang berjamaah ke masjid. Kemudian ternak kambingnya berkembang terus hingga ratusan bahkan ribuan, makin bertambah banyak. Lalu Sa'labah menjauh dari Madinah sehingga tidak pernah lagi sholat berjamaah bersama Nabi kecuali saat sholat Jumat. Rasulullah kemudian mengirimkan 2 orang lelaki untuk memungut zakat dari kaum muslimin, termasuk kepada Sa'labah. Anehnya Sa'labah membacanya surat tersebut, dan sudah itu Sa'labah berkata, ini tiada lain sama dengan jiz'ah. Ini adalah sejenis jiz'ah. Pergilah kalian berdua, nanti aku akan berpikir terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah marah dan mengatakan, Sa'labah celaka engkau, Sa'labah celaka engkau, Sa'labah celaka engkau. Dan sampai meninggalnya Rasulullah, zakat dari Sa'labah tetap tidak diterima oleh Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita punya 40 kambing, zakatnya 1 kambing, insya Allah ringan. Tapi coba bayangkan jika panjenengan semua punya 4.000 kambing, maka zakatnya 10 kambing. Akan ada rasa awal. Jika kita punya uang 10 juta, zakat 2,5% sekitar 250.000, masih terasa ringan. Kita punya 100 juta, zakatnya 2,5 juta, mungkin masih agak ringan. Tetapi ketika kita punya uang 1 miliar, zakatnya 25 juta, dan itu setara dengan NMAX, maka sedari masih belum terlalu banyak yang kita punya, belajarlah bersedekah, belajarlah berzakat. Nabi Ibrahim bukan hanya diuji dengan harta, tetapi diuji dengan seorang anak yang sudah lama ditunggu-tunggu kelahirannya. Pada saat sudah remaja, ganteng, Allah Subhanahu wa ta'ala memintanya untuk disembelih. Bukan sebuah ujian yang cepete, tetapi kualitas ujian yang sangat berat. Allah sendiri yang mengatasi masalah tersebut ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan domba, dan happy ending. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lulus dari ujian Allah, sehingga keduanya dan keluarganya diangkat derajatnya menjadi manusia-manusia mulia yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kelima adalah kita hendaknya melihat peradaban bukan dari fisik tubuh, bukan dari aksesoris luar, bukan dari pakaian, bukan dari kendaraan, bukan dari bangunan megah dan lain-lainnya. Tetapi peradaban yang sesungguhnya adalah kualitas ruhiyah, kualitas di dalam diri kita, kualitas otak dan hati kita. Ingatlah, seberapapun megahnya masjid-masjid dibangun, termasuk Masjidil Haram, tetapi sampai hari ini Allah tetap mempertahankan Ka'bah sebagai sentralnya ibadah. Tetap tidak berubah bangunan Ka'bah berupa kotak persegi yang sederhana, mengisyaratkan kepada kita berkiblatlah pada kesederhanaan Ka'bah dalam urusan duniawi, tetapi tingkatkan kualitas pribadi kita, kualitas generasi emas kita, kualitas anak-anak kita sebagaimana kualitas Nabi Ibrahim, kualitas Nabi Ismail, kualitas Nabi Muhammad, kualitas keluarga mereka, dan kualitas para sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberi hidayah
diberi bimbingan, diberi rahmat, sehingga di dalam menghadapi hidup yang semakin sulit ini kita tetap menjalaninya dengan sabar dan dengan benar. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang belum mau sholat dibukakan hatinya untuk bisa dan mau sholat bersama-sama kita di masjid-masjid yang sudah berdiri megah di desa kita ini. Kita berdoa apapun perbedaan manhaj kita, ukhuwah Islamiyah tetap di hati kita. Tidak masalah jenengan sholat id di hari Sabtu atau hari Ahad besok, kita tetap saudara seiman. Terima kasih kepada semua panitia, terima kasih kepada seluruh takmir, perangkat desa, warga desa Puron, dan bapak-bapak polisi. Insya Allah panitia siap memfasilitasi penyelenggaraan ibadah sholat Idul Adha tahun ini, baik di hari Sabtu dan di hari Ahad besok, lengkap dan tidak dibeda-bedakan. Silahkan ikuti keyakinan kita tanpa mengerdilkan satu dengan yang lain, tanpa merasa yang ini lebih baik dari yang itu. Selanjutnya kita berdoa agar saudara kita yang sedang sakit atau mendapat cobaan berat lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesabaran dan ketabahan, serta segera dibebaskan dari masalahnya. Dan yakinlah ada banyak hikmah di dalam ujian itu, dan yakinlah Allah sebenarnya sedang mempersiapkan kenaikan kelas dan bagi yang sedang mendapat ujian dan cobaan. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa dan seluruh warga bangsa diberi petunjuk sehingga mereka dan kita semuanya selalu dapat menjaga tanah air dan bangsa ini dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermartabat, berkeadilan, dan berkemakmuran. Mari kita tutup salat Id ini dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirina wal ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.